Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Hathib bin Abi Balta'ah membawa surat ajakan masuk Islam kepada Raja Mesir. Raja Muqawqis, penguasa Mesir ketika itu, menerima kedatangan Hathib dengan baik. Namun, dia menolak ajakan Rasulullah memeluk Islam. Walau menolak, ia menghadiahkan 20 pasang pakaian produk Mesir, 1000 mistkol emas, keledai lengkap dengan pelana, minyak kesturi dan budak perempuan, yaitu Maryah Kiptia. Hadiah terakhir yang diberikan Raja Mesir itu kelak menjadi istri sah Nabi Muhammad. Maryah awalnya begitu sedih meninggalkan tanah kelahirannya Mesir. Kesedihan Maryah tidak berlangsung lama setelah Nabi membebaskannya dan diberi kehormatan menjadi istrinya. Setahun tinggal di Madinah, Allah menghendaki perempuan yang berwawasan luas dan berakhlak mulia ini hamil. Maryah adalah istri Rasulullah setelah Khadijah yang bisa memberi keturunan. Rasulullah memberi nama anak laki-lakinya itu dengan nama Ibrahim bin Muhammad. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Ibrahim lahir pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah. Di usia yang masih sangat belia, Ibrahim jatuh sakit dan tak berlangsung lama kemudian meninggal dunia pada tahun 10 Hijriah. Kondisi ini membuat Rasulullah dan Maryah diselimuti kesedihan yang mencekam seluruh sanubari. Sambil meletakkan anak laki-laki itu di pangkuannya, Rasulullah bersabda, "Ibrahim, kami tak dapat menolongmu dari kehendak Allah." Meninggalnya putra Rasulullah ini secara kebetulan bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Dengan maksud mengagungkan Nabi Muhammad, para sahabat menganggap bahwa terjadinya gerhana matahari dikarenakan putra semata wayang Rasulullah itu meninggal dunia. Akan tetapi bukannya mengiyakan, Nabi Muhammad justru membantahnya dengan menegaskan bahwa baik gerhana matahari maupun bulan tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Secara manusiawi, Rasulullah begitu terpukul dengan kepergian putranya, namun tidak lantas mengait-ngaitkan kejadian gerhana dengan hal-hal yang berbau mitologis. Matahari dan bulan merupakan benda langit yang akrab dalam pandangan manusia di bumi. Allah yang menciptakan di langit gugusan-gugusan bintang, matahari dan bulan. Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Peredaran benda-benda langit yang silih berganti dengan begitu teraturnya merupakan ketetapan dari Allah, Sang Pencipta alam semesta. Quran Surat Yasin ayat 40. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Quran Surat Al-Rahman ayat 5. Dalam peredaran bulan, bumi dan matahari tersebut kemudian terjadilah siang dan malam. Quran Surat Al-Fussilat ayat 37. Dinamisnya gerakan kedua benda yang secara konsisten, pasti dan teliti itu dapat diukur sehingga diketahui kapan akan terjadinya gerhana. Quran Surat Al-An'am ayat 96. Nah, sahabat Islamic Power, dari penjelasan di atas tadi menurut ayat Al-Quran, wajar jika tanggapan Rasulullah terhadap sahabat tentang terjadinya gerhana memiliki pesan demitologisasi, yaitu negasi mitologi-mitologi yang tersebar luas di masyarakat. Demitologisasi dimaksudkan agar masyarakat Muslim melihat fenomena gerhana secara saintifik atau dengan pendekatan ilmiah. Ketidaksetujuan Nabi dengan anggapan sahabat yang mengaitkan kematian putranya dengan fenomena alam menunjukkan bahwa Nabi masih berpikir rasional walau diselimuti kesedihan emosional. Selain demitologisasi, Rasulullah menganjurkan untuk menunaikan salat gerhana. Pelaksanaan salat gerhana ketika terjadi hingga usai gerhana, bulan maupun matahari. Menurut majelis tarjih, apabila gerhana usai sementara salat masih ditunaikan, maka salat tetap dilanjutkan dengan memperpendek bacaan. Nah, sahabat Islamic Power, apa yang dapat kalian ambil kesimpulan dari uraian tadi di atas? Tinggalkan di kolom komentar video ini. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat.